Baiklah, sebelum saya melakukan interview kepada saudara Muhammad Wahid Al-Fikri untuk terlebih dahulu menceritakan tentang diri Anda. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Al-Fikri, lulusan S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya memiliki minat yang tinggi pada dunia pendidikan. Selama kuliah, saya berhasil memenangkan beberapa kompetisi lomba video pembelajaran. Selain itu, saya aktif dalam organisasi, himpunan mahasiswa, dan beberapa klub lainnya. Saya juga bergabung dalam komunitas bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan menambah relasi. Hal-hal tersebut saya lakukan dengan tetap fokus pada akademis sehingga saya dapat lulus tepat waktu. Saya senang belajar dan mencoba hal baru. Dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang saya miliki, saya harap dapat berkontribusi untuk perusahaan ini. Baik, Pak, kelebihan saya yaitu saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan kemampuan ini, saya dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan baik sehingga mengurangi terjadinya miskomunikasi. Dengan komunikasi yang baik juga, koordinasi dengan anggota tim dapat berjalan dengan baik. Pekerjaan sebagai seorang tenaga pengajar memerlukan komunikasi yang baik kepada tim lainnya. Oleh karena itu, kemampuan ini sangat diperlukan untuk pekerjaan ini. Oke, baik. Yang pertanyaan selanjutnya yaitu apa kekurangan Anda? Baik, Pak, kekurangan saya adalah orang yang sering lupa. Namun untuk meminimalisir hal tersebut, saya selalu mencatat hal-hal dan pekerjaan yang harus dan akan saya lakukan setiap hari. Saya juga sering memasang reminder menggunakan alarm HP saya. Dengan begitu, semua pekerjaan bisa saya selesaikan tepat waktu dan tidak ada yang terlupakan. Oke, baik. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari mana kamu mendapatkan informasi lowongan kerja ini? Saya sudah lama tertarik dengan universitas ini, Pak. Saya mengetahui lowongan pekerjaan ini melalui website resmi universitas dan langsung melamar pada posisi yang sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa kamu tertarik melamar posisi ini? Karena menurut saya, pendidikan dan pengalaman yang saya miliki sesuai dengan posisi ini. Selain itu, perusahaan Bapak atau universitas ini merupakan salah satu yang terbaik di bidangnya. Karena itu besar harapan saya untuk bisa berkarir di universitas ini. Oke, masuk ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa yang kamu ketahui mengenai perusahaan ini? Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan merupakan salah satu yang terbaik di bidangnya. Lulusan-lulusan yang dihasilkan juga sangat hebat dan terbukti mampu bertahan dan unggul di masa sulitnya dunia pekerjaan sekarang. Bahkan universitas ini digadang-gadang akan menjadi salah satu univ favorit di Indonesia. Saya juga bertanya kepada beberapa teman saya yang bekerja di universitas ini terkait budaya universitas yang sangat mendukung saya untuk terus berkembang dan belajar lebih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu beri saya alasan kenapa saya harus menerima kamu. Baik, Pak, saya melihat kemampuan manajemen waktu menjadi salah satu syarat untuk menempati posisi ini. Kemampuan manajemen waktu adalah salah satu kelebihan yang saya miliki. Selain itu, saya juga memiliki skill yang dibutuhkan untuk posisi ini, seperti public speaking, berpenampilan rapi, dan lainnya. Menjadi seseorang tenaga pendidik adalah impian saya sejak lama. Saya akan memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan bergabung di universitas ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa pencapaian terbesar kamu? Saya memiliki pengalaman kerja sebagai guru selama 1 tahun lamanya. Saat itu, saya dipercaya untuk menjadi wali kelas murid kelas 12. Dalam waktu 8 bulan, saya berhasil meningkatkan semangat belajar para siswa-siswi sehingga tidak sedikit dari mereka yang lulus di perguruan tinggi dengan hasil yang sangat memuaskan. Karena hal ini, saya mendapat penghargaan sebagai tenaga pendidik terbaik di sekolah tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa rencanamu 5 tahun ke depan yang akan mendatang? Baik, Pak, dalam 5 tahun ke depan, target saya maupun goal saya adalah bisa menjadi kepala jurusan di unit ini.
Saya percaya bahwa value dan pelatihan yang diberikan unit ini bisa mendukung saya untuk terus mengembangkan hard dan soft skill saya untuk meningkatkan jenjang karir saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa kamu resign dari pekerjaan sebelumnya? Ada dua alasan yang menyebabkan saya resign dari pekerjaan sebelumnya. Yaitu yang pertama, saya ingin mencari tantangan baru terkait pekerjaan sebelumnya atau ingin mencari ilmu baru. Kemudian yang kedua, saya ingin merasakan lingkungan kerja baru dan bisa memaksimalkan skill yang sudah saya peroleh. Semoga saya bisa berkontribusi dalam jangka panjang di perusahaan ini. Oke, baik. Selanjutnya itu ada, apakah kamu bersedia ditempatkan di luar kota? Baik, Pak, izin menjawab. Kalau saya boleh berpendapat, besar harapan saya untuk bisa bekerja di kota tempat saya tinggal saat ini, yaitu di Padang. Tapi apabila ke depannya perusahaan ini memiliki kebijakan untuk menempatkan saya di luar kota, saya bersedia jika harus mengikuti aturan tersebut. Saya percaya bahwa perusahaan Bapak ataupun unit Bapak memiliki banyak pertimbangan untuk menempatkan seseorang di sebuah kota. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu lingkungan kerja seperti apa yang Anda sukai? Saya pribadi senang bekerja di lingkungan di mana saya bisa bekerja sama dan bertemu banyak orang. Selain itu, saya juga senang bekerja di lingkungan yang menyenangkan dan produktif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kamu menghadapi situasi yang sulit saat bekerja? Pada pengalaman kerja sebelumnya, saya pernah mengalami kesulitan dalam membuat laporan hasil nilai siswa. Jadi, saya berusaha untuk bertanya kepada tenaga pendidik yang berpengalaman dan mencari solusi terbaik untuk masalah tersebut. Selain dapat menyelesaikan masalah, saya juga mendapatkan koneksi baru dengan skill yang lebih tinggi. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berapa gaji yang kamu harapkan apabila diterima di perusahaan ini? Berdasarkan hasil riset saya, rata-rata gaji untuk posisi di Padang berkisar antara 8 juta sampai 8 juta rupiah. Oleh karena itu, dengan kemampuan dan pengalaman yang saya miliki, ekspektasi saya di kisaran 10 sampai 11 juta. Semoga Bapak berkenan untuk mempertimbangkannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kamu bersedia untuk bekerja lembur? Saya sangat bersedia bekerja sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak universitas. Saya juga fleksibel untuk sesekali bekerja lembur apabila dibutuhkan dengan kompensasi yang sesuai. Oke, baik. Yang terakhir adalah ada yang mau ditanyakan dari saudara tentang perusahaan ini? Baik Pak, izin bertanya, apa setelah acara interview tersebut, apakah dan berapa kapan kira-kira saya mendapatkan hasil interview ini, Pak? Oke, untuk mendapatkan interview ini, saudara bisa memantau dari media sosial yaitu Instagram ataupun web dari suatu perusahaan ini. Baik, terima kasih, Pak.